Margario 151 cabang Blora. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas untuk dulur-dulur Margario 151 Indonesia dan salam pencak silat untuk semua pesilat yang ada di seluruh Nusantara. Salam santun dari saya untuk dulur-dulur semuanya. Baik, terima kasih untuk dulur-dulur yang telah mengklik video ini. Saya doakan sehat selalu, senantiasa diberikan keselamatan, kelancaran dalam rezekinya dan juga dilimpahkan segala rahmatnya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dari saudara Ibrahim, bertanya di komentar YouTube saya, di channel YouTube saya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya membedakan warga yang asli dengan yang gadungan? seperti itu. Untuk pertanyaan sampean ini sangat bagus sekali. Ini belum pernah saya juga membahasnya. Jadi untuk dulur-dulur atau siapapun itu, baik dari warga ML151, dari perguruan lain atau organisasi lain, atau bahkan orang awam yang belum mengetahui, yang bertanya kepada saya terkait dengan perguruan Margario 151, ataupun pengetahuan umum tentang pencak silat atau yang bisa saya jawab, insya Allah saya akan jawab, terutama yang perlu saya jawab di Margario 151 untuk menjelaskan atau memaparkan kepada semua orang. Jadi seperti itu. Baik, untuk poin yang pertama, di sini saya akan menjawab pertanyaan Mas Ibrahim tadi untuk cara membedakan warga yang asli dengan warga gadungan. Saya akan menjawab dengan formalitas. Jadi untuk membedakan warga yang asli dengan warga gadungan itu adalah yang pertama, bisa ditanyakan secara kepemilikan piagam bela diri atau piagam Margario 151 dan juga kartu tanda warga Margario 151. Karena kita adalah perguruan atau organisasi yang sifatnya kita ini berbadan hukum, jadi kita itu sudah mendaftarkan diri di Kemenkumham sejak dulu. Jadi secara legalitas kita sudah dilindungi oleh negara. Jadi perguruan atau organisasi yang sudah mendaftarkan di Kemenkumham itu sudah dilindungi oleh negara, dan tentunya sebagai perguruan atau organisasi yang resmi itu umumnya memiliki piagam bela diri atau piagam intern organisasi. Nah, di lain itu biasanya dilengkapi juga dengan kartu tanda warga atau biasa disebut juga KTW atau ada yang menyebutnya KTA, seperti itu. Nah, itu secara legalitas atau secara formalitas kita memiliki piagam atau KTW atau KTA organisasi kita atau organisasi Margario 151, itu secara formalitas. Nah, yang kedua, bisa kita tanyakan secara materi. Nah, secara materi kita bisa menanyakan materi-materi yang ada di Margario 151, baik secara materi jurus, materi umum, sejarah, atau bahkan cikal bakal perguruan ML151, ataupun sampai dengan filosofi-filosofi yang ada di Margario 151 yang sifatnya itu intern atau internal atau privasi, atau memang sudah bersifat tertutup untuk warga ML151 saja. Nah, ini bisa kita gunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya khusus. Nah, ini khusus warga Margario yang tahu seperti itu. Materi yang saya maksud di sini ya mencakup beberapa hal tadi. Jadi bisa kita tanyakan, bisa kita lontarkan pertanyaan dengan baik untuk memastikan bahwa orang tersebut ataupun seseorang itu adalah warga Margario 151, ya kita dengan adab yang baik, kita punya etika, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan cara bertanya dengan yang baik, dengan cara kita melontarkan kalimat-kalimat yang baik. Insya Allah kalau kita bertanya dengan baik, pasti hasilnya pun juga baik. Entah dia itu warga atau bukan, entah dia itu gadungan atau bukan, itu hak mereka, tapi kita bisa menyimpulkan orang ini asli, orang ini gadungan. Bisa, karena kita melontarkan atau menanyakan dengan baik-baik
materi-materi khusus ataupun juga sejarah-sejarah ataupun juga hal-hal khusus, atau bahkan kita juga bisa menanyakan dengan kode rahasia. Di dalam perguruan Margaluyu 151 itu juga ada kodenya, dan kodenya itu hanya orang ML yang tahu. Paham? Ya, bisa dipahami ya. Nah, selain itu, dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ibrahim tadi, saya akan menjawab dari segi spiritual juga. Dari segi spiritual, dari ilmu pernafasan yang kita latih, memang ini bukan semua orang yang bisa. Tidak semua warga ML 151 yang bisa. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa warga Margaluyu 151 itu bisa atau bahkan mampu merasakan getaran atau merasakan hal-hal atau hawa ataupun suatu tanda kepada seseorang ataupun orang lain ataupun beberapa orang, yang mana orang tersebut adalah memiliki jiwa Margaluyu 151. Karena setelah kita diwisuda, itu pastinya kita memiliki perbedaan dari sebelum kita diwisuda. Nah, perubahan atau perbedaan yang itulah dari prosesi wisuda, mungkin ada warga ML yang bisa atau mampu merasakan hal tersebut. Ini berarti kita berbicara tentang kepekaan. Nah, memang kepekaan ini susah untuk dilatih, dan memang kepekaan ini tidak semua orang bisa atau mampu. Tapi yang seperti saya sampaikan tadi, ini tidak menutup kemungkinan warga ML 151 bisa merasakan energi dari warga ML 151 yang lain. Nah, itu dari jawaban saya yang terakhir. Bisa dipahami? Jadi untuk pertanyaan Mas Ibrahim tadi memang sangat baik, sangat bagus, dan tentunya saya memang tidak akan menjelaskan pertanyaan yang sampean tanyakan ini dengan cara saya membongkar rahasia, dengan saya membongkar materi, dengan saya membongkar cara-caranya. Seperti itu. Jadi saya hanya menjelaskan secara inti, saya menjelaskan secara umum atau dasar-dasarnya saja. Mungkin ini bisa membantu menjawab pertanyaan sampean dan bisa menjadi wawasan untuk dulur-dulurku yang lain, dulur-dulur Margaluyu 151, dan untuk menjadi pengetahuan umum. Jadi seperti itu. Mungkin dari saya untuk jawaban pertanyaan kali ini saya jawab atau saya paparkan cukup sekian dulu. Untuk semua penonton yang sampai saat ini masih menyaksikan sampai akhir, saya doakan sehat selalu, senantiasa diberikan perlindungan, senantiasa diberikan keselamatan, senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan dan rezekinya. Amin. Jadi untuk dulur-dulur, saya mohon maaf sekali lagi apabila saya dalam menjelaskan penjelasan kali ini mungkin ada kurang dan lebihnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam satu nafas dan salam pencak silat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.